salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 Ketuhanan Yang Maha Esa akan mempresentasikan hasil observasi kami. Sebelum kami masuk pada materinya, kami akan perkenalkan nama. Nama saya Heron Adobrangi dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Catherine Inggeatubun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Pedeledi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kita akan masuk ke materinya. Untuk teknik pengumpulan data, observasi yang kita lakukan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk tanggal pelaksanaannya dilakukan pada hari Kamis 31 Maret 2023. Untuk aspek-aspek yang diamati beserta perilaku, yaitu yang pertama, perilaku yang diamati mengenai rasa toleransi antar umat beragama. Yang kedua, yang kami amati merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berjumlah 3 orang, diantaranya Renia Rosari, Anggelini Ramulika Ena, dan Nil Haris Hernia. Yang ketiga, tempatnya di hospodan depan gedung Sarwakirti Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pengamatan ini dilakukan mulai jam 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, metode yang kami gunakan adalah dengan memberi pertanyaan dan merekam jawaban yang mereka berikan dan mengambil beberapa dokumentasi. Selanjutnya yang diwawancara. Yang pertama, Renia Rosari dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2021. Yang kedua, Anggelini Ramulika Ena dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Yang ketiga, Daniel Haris Sahertian dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021. Di sini juga ada nama-nama pengamat. Yang pertama, Pedeledi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Yang kedua, Catherine Inggeatubun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Yang ketiga, Aaron Landu Paranggi dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 juga. Menurut saya, observer pertama belum ada rasa toleransi. Menurut saya, observer kedua juga sama, belum ada rasa toleransi. Menurut saya, observer yang ketiga, pertanyaan yang pertama, begitu belum adanya toleransi. Yang kedua, toleransi masih hanya timbul di daerah asal, yaitu Sumba, NTT, atau Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Menurut saya, observer kedua, untuk pertanyaan kedua, rasa toleransi yang ditemukan baru di beberapa orang saja dan belum sepenuhnya. Menurut saya, observer yang ketiga, pertanyaan yang kedua, toleransi itu hanya ditemukan di daerah asal dan juga ditemukan di beberapa tempat atau di kos. Yang ketiga, dengan cara saling menghargai dan menerima seperti memberikan kesempatan untuk berinteraksi. Menurut saya, observer kedua, untuk pertanyaan yang ketiga, menghargai dan mengingatkan itu lebih baik serta mengusahakan untuk mendekatkan diri. Menurut saya, observer yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, harus saling menghargai sehingga adanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang keempat, setiap saat dan itu kembali ke pribadi setiap orang. Menurut saya, observer yang kedua, kapan saja harus dilakukan, sesuaikan dengan keadaan. Menurut saya, observer yang ketiga, pertanyaan yang keempat, setiap saat dan setiap waktu kita harus melakukan rasa toleransi. Yang terakhir, karena dengan adanya rasa toleransi kita dapat memahami keberadaan seseorang. Menurut saya, observer yang kedua, untuk pertanyaan yang kelima, agar bisa saling menghormati dan menghindari konflik-konflik agama yang sedang naik.
Menurut saya, observer yang ketiga, pertanyaan yang kelima, agar kita dapat berinteraksi dan berjalan kewajiban masing-masing dengan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari pertanyaan pertama observer pertama sampai yang ketiga tentang kurangnya toleransi antara umat beragama. Nah, yang pertama itu rasa toleransi di sekitar kami belum ada sama sekali, khususnya di area kampus. Karena saya pernah temukan itu yang kurang rasa toleransi. Dalam contoh itu hari saya berdoa begitu, berdoa sesuai keyakinan saya. Namun di sisi lain teman saya itu kayak nggak mau terima apa yang saya ucapkan gitu, yang saya ungkapkan. Tapi saya tidak membalas apa-apa, saya cuman dengan memberikan senyuman karena dia belum paham itu yang namanya rasa toleransi. Jadi saya itu pribadi ya sudahlah, biarin saja kayak gitu. Saya sudah beberapa kali sih temukan kayak gitu yang belum ada rasa toleransi. Jadi di sini kami kelompok 1 puji Tuhan, bersyukur dapat diberikan topik dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja dari saya, kesimpulan pertama. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan untuk pertanyaan yang kedua tentang di mana tempat yang sudah kami rasa adalah toleransinya. Kesimpulannya yaitu rasa toleransi yang kami temukan hanya di daerah asal kami dan pada beberapa teman kos, dan untuk area kampus hanya beberapa. Jadi menurut saya juga masih kurang sekali rasa toleransi, apalagi di area kampus. Kalau untuk di daerah kami sudah sangat kuat, untuk di area kos juga baru beberapa saja, tapi yang masih kurang sekali menurut saya itu yang di area kampus. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, Dan dapat kami simpulkan juga dari observer pertama sampai observer kedua, observer ketiga, dari pertanyaan ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi rasa tidak adanya toleransi. Dan dapat kami simpulkan adalah solusi yang paling tepat adalah dengan cara menghargai satu sama lain dan menerima serta mengingatkan segala hal yang terkait dengan agama. Begini kami akan menyimpulkan bagaimana cara solusi untuk mencegah mengatasi antara ras toleransi antar umat beragama. Kami begini, kita mempunyai rasa menghargai, mempunyai interaksi yang rukun, yang akur antara umat beragama maupun dimanapun kita berada. Kita harus saling menghargai. Bagaimana antara umat beragama melakukan ibadah, misalkan agama Kristen lagi ibadah, pasti agama Islam, Hindu, Buddha juga harus menghargai agama yang Kristen yang beribadah. Begitu pula agama Islam melakukan ibadah atau sholat, kita agama lain pun yang tidak beribadah, kita menghargai mereka yang lagi melakukan sholat. Begitu itu aja dari saya. Pertanyaan cepat. sebentar ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyimpulkan pertanyaan yang keempat dari observer pertama sampai yang ketiga. Kesimpulannya ialah rasa toleransi itu harus dilakukan setiap saat, kapan saja, dan dimanapun kita berada. Nah, tidak harus menutup kemungkinan. Rasa toleransi itu tergantung pada pribadi seseorang, di mana ia harus menyesuaikan tempat atau suasana dan memiliki rasa toleransi. Misalnya ketika masuk ke desa, nah jangan menganggap remehkan desa itu. Oh, ini kotor, ini pasti ini apalah, nggak paham sama sekali apa yang saya ini. Tidak, namun kita yang lebih paham, yang lebih mengerti, kita itu harus menghargai. Itu penting sekali untuk memiliki, karena kadang-kadang kita itu secara tidak sadar
kita apa yang kita punya itu kita ucapkan, tidak menyadari bahwa yang kita ucapkan itu salah, bahwa itu menyinggung orang lain. Kita tidak sadar bahwa yang kita ucapkan itu ini menyinggung perasaan orang lain. Nah, kita tidak tahu itu secara tidak sadar. Mungkin itu saja dari saya sih. Oke, kesimpulan untuk pertanyaan yang terakhir dari observer pertama sampai observer ketiga, yaitu di sini ya, rasa mengapa harus ada rasa toleransi antar umat beragama, yaitu kesimpulannya yaitu agar kita dapat memahami sesama dan juga menghindari konflik serta dapat berinteraksi menjalankan kewajiban masing-masing. Jadi di sini mungkin untuk rasa kenapa harus ada rasa toleransi antar umat beragama, yaitu karena kita tuh harus saling memahami antara umat beragama, bukan saja antar umat beragama sih, jadi kayak menghormati suku, tapi yang di sini kita dalami kan untuk agamanya. Jadi menurut saya mungkin kita tuh harus saling memahami, jangan hanya mau dipahami tapi tidak mau memahami. Selanjutnya mungkin dapat kita menghindari konflik, serta kita itu bisa berinteraksi menjalankan kewajiban kita masing-masing itu dengan baik. Jadi kita tidak perlu menjalankan kewajiban kita tapi melupakan kewajiban teman lain gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan. Oke, dari saya akan menambahkan kesimpulan dari pertanyaan yang kelima mengenai mengapa harus ada rasa toleransi antara umat beragama. Nah, itu hampir sama juga pendapat dari saudara Catherine. Benar, karena ya penting sekali untuk kita memiliki rasa toleransi. Karena kita itu kadang-kadang hanya mau dimengerti begitu, hanya mau dihormati, mau dihargai, tapi kita tidak mau menghargai balik terhadap sesama kita. Dalam hal kecil saja, misalnya menyampaikan pendapat, nah kita tidak meresponi, kita tidak menerima begitu. Maunya saya saja yang didengari, saya saja yang ya apa yang saya ucapkan itu ya diikuti gitu. Tapi tidak, bagaimana yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang walaupun kita berbeda-beda agama namun satu kepercayaan. Cuman sistem itu berbeda kita bagaimana kita percaya Tuhan. Nah, tadi yang disampaikan saudari Catherine benar sekali. Ini apa ya? Ya, tidak tahu sih di daerah-daerah sini apakah benar-benar sudah ada rasa toleransi. Ya, itu dari saya belum tahu, tapi yang kami temukan itu di kampus kebanyakan mahasiswa. Percuma juga mahasiswa kadang-kadang juga tidak menghargai, baik dalam agama, baik dalam perilaku atau menyampaikan pendapat, itu susah sekali. Jadi kami di sini kelompok 1 ini menyampaikan rasa yang kami temukan dan hal-hal yang kami temukan dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami ada dalam area kampus. Kami tuh ketika sampai di sini tuh banyak sekali rasa aneh gitu, karena dimana kami di daerah kami tuh benar kuat sekali rasa toleransinya. Ya, di sana kami khususnya di Sumba memang untuk mayoritasnya itu memang agama Kristen sama Katolik. Tapi kami itu untuk hari raya kayak Muslim gitu, kami sangat-sangat mencintai, sangat-sangat menghargai ketika mereka sholat. Kami tuh ya menghargai sekali lah. Namun ketika kami di sini
yang kami temukan itu tidak seperti yang kami rasakan di daerah kami begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ini masih ada tambahan ya. Bapak. Jadi kami harapkan mungkin dengan tugas kami ini kami bisa membantu untuk menimbulkan rasa toleransi antar umat beragama, apalagi di area kampus, karena mengingat kampus kita memiliki semboyan multikultural. Jadi kami harap itu bisa dapat di aplikasikan dengan baik di kampus gitu. Oke. Jadi sekian kesimpulan kami. Terima kasih. Terima kasih.